رمضان 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 يا حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anak remaja masjid sekalian rahimakumullah, dan pemirsa yang ada di rumah, anak-anak sekolah dasar maupun MI maupun siapa saja, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dari berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin sekalian rahimakumullah. Biasanya kita itu merindukan surga, betul atau betul? Nah, akan tetapi sebaliknya, surga ternyata merindukan kita. Kita yang seperti apa yang dirindukan surga? Ada yang tahu di sini? Ada yang tahu? Ya. Yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 golongan. Kira-kira ingin nggak dirindukan surga? Atau kepengen dirindukan oleh teman kalian? Atau dirindukan oleh sahabat kalian? Ya, tentunya kita ingin dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis beliau di dalam kitab Durratun Nasihin, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Al-jannatu, surga itu, mustaqatun, merindukan, ila arba'ati nafarin, kepada 4 golongan. Kira-kira apakah kita termasuk di dalam golongan tersebut? Kepengennya ya, betul? Terus 4 golongan itu siapa saja? Yang pertama, 4 golongan itu adalah talil Quran, yang artinya adalah orang yang senantiasa tilawah Al-Quranul Karim, atau orang yang selalu membaca Al-Quranul Karim. Nah, mudah-mudahan termasuk diantaranya adalah kita semua. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan, ketika seseorang membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Nah, kemudian ternyata kita setiap malam tadarus, berapa banyak huruf yang kita baca? Mungkin ratusan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kita semua setiap hurufnya. Berbeda dengan kita membaca buku. Kalau membaca buku, setiap hurufnya tidak mendapatkan pahala. Membaca buku dapat pahalanya ketika apa? Ketika kita niatnya untuk belajar. Tetapi ketika Al-Quran, setiap hurufnya akan Allah jadikan pahala untuk orang yang membacanya. Amin ya rabbal alamin. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, ketika seseorang senantiasa membaca Al-Quran, maka suatu saat nanti di akhirat orang tersebut akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan pertolongan dari Al-Quran yang kita baca tersebut. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Qur'ana, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti, maka Al-Quran itu akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an, akan memberikan syafaat li ashabihi, kepada orang yang membacanya. Nah, mau nanya,
Apakah di sini kalian suka membaca Al-Quran? Alhamdulillah. Apakah setiap malam bulan suci Ramadan suka tadarus Al-Quran? Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman, anak-anak yang ada di rumah juga senantiasa suka bertadarus Al-Quran. Silakan bertadarus di masjid, di musola maupun di rumah dengan orang tua kalian semua. Nah, kemudian berikutnya, kalaupun ternyata ada yang masih susah untuk membaca Al-Quran, itu bagaimana? Pak, saya masih susah, masih kesulitan membaca Al-Quran, belum lancar membacanya. Maka kita tetap belajar terus menerus. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan juga di dalam Al-Qur'an, "Faqra'u ma tayassaru minal Qur'an." Maka bacalah yang mudah bagi kita dari Al-Qur'an tersebut. Misalkan yang baru bisa membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya udah baca itu saja. Itu. Kira-kira pahalanya sama atau tidak? Sama. Itu. Jangan dipaksakan, Pak. Saya belum lancar tapi saya pengen membaca surat Al-Baqarah. Akhirnya apa? Enggak jalan-jalan. Seperti apa? Seperti seseorang naik sepeda motor bannya terbuat dari kotak. Letak. Paham? Nah, insya Allah kalau kita dalam proses belajar walaupun masih salah, maka akan tetap mendapatkan pahala. Nah, enaknya nanti ketika sudah bisa, kemudian kalian sudah dewasa, menjadi imam masjid, menjadi imam musola, atau disuruh menjadi imam di mana saja tempatnya, insya Allah sholatnya akan sah karena bacaan Al-Qur'annya sudah betul. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Wahafizil lisan, yakni orang yang menjaga lisannya. Siapa yang menjaga lisan? Ya tentu kita semua. Ya, menjaga lisan dari apa? Dari mencaci maki itu. Contoh nih. Wah, kamu tuh dasar kalau makan banyak. Nah, akhirnya teman kita tersinggung karena kita. Enggak boleh. Kamu itu dasar udah badannya gemuk, gendut. Itu enggak boleh, ya. Kalaupun teman kita gemuk, gendut, ya udah nggak usah ngata-ngatain lah. Nah, apalagi memfitnah, menjelek-jelekan, apalagi misalkan kita merasa paling ganteng, saya nih orang yang paling ganteng se-RT, karena di situ perempuan semua, ya pantas paling ganteng, ya. Maka kita wajib menjaga lisan kita. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa di antara kita nih di sini yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka berkatalah dengan benar. Tetapi kalau kita tidak bisa berkata dengan benar, kalau kita ngomong ke teman kita tersinggung, teman kita langsung pulang kampung, ya, maka kita harus diam saja. Itu artinya kalau kita mampu untuk menyampaikan sesuatu yang baik, nasihat yang baik kepada teman kita, bisa mengajak teman kita untuk bersama-sama mengaji, untuk bersama-sama sholat 5 waktu, maka sampaikanlah. Bahkan salamatul insan, keselamatan manusia, keselamatan kita semua yang ada di sini, fi hifdzil lisan, tergantung pada lisan kita. Bagaimana cara kita dapat menjaga lisan kita? Apakah kita menyampaikan yang baik, menyampaikan kebenaran, mampu memberikan nasihat kepada orang lain, mengajak untuk bersama-sama sholat 5 waktu di masjid kita ini. Nah, tapi ketika kita tidak mampu melakukannya, maka lebih baik ya. Kalaupun keluar ngomong macam-macam, maka kita tidak akan selamat. Lebih-lebih tidak akan selamat nanti di akhirat. Artinya kita akan dimasukkan ke dalam neraka karena sebab lisan kita. Karena sebab lisan kita membenci orang lain, memfitnah orang lain, menjelek-jelekan orang lain, sementara kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai dari sekarang jangan gampang
ngomong yang jelek-jelek. Ya, ngomongin orang lain, menjelekkan orang lain, memfitnah orang lain, kemudian ngatain orang lain dan perkataan yang buruk sehingga teman kita tersinggung. Siap? Alhamdulillah. Dan yang ketiga, orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wa mud'imil ji'an, yakni orang yang dapat memberikan makanan kepada orang yang lapar. Inilah waktunya. Ketika di dalam bulan suci Ramadan, misalkan ada orang yang membuka puasa, kita punya makanan, kita berikan. Ya, kalaupun mungkin ada di pinggir jalan, kita punya makanan, kita berikan. Ada tetangga kita, teman kita yang belum makan pada waktu itu, maka kita berikan. Insya Allah, maka surga akan merindukan kita. Artinya, surga siap menunggu kita di dalamnya dan mendapatkan kesenangan di dalam surga tersebut. Ya, pertanyaannya, kira-kira kepengen masuk surga tidak? Kira-kira kepengen cepat-cepat masuk surga tidak? Kalau kepengen cepat-cepat, syaratnya satu. Ya, orang yang kepengen cepat-cepat masuk surga, syaratnya adalah mati. Itu. Artinya begini. Insya Allah, kalaupun kita menjadi anak yang soleh, anak yang soleha, insya Allah akan masuk surga. Setiap orang pasti akan mengalami kematian. Ya, paham? Ya. Tetapi kita tetap berikhtiar untuk senantiasa menjaga diri dari berbagai macam penyakit, terlebih lagi sekarang masih pandemi virus corona. Kita tetap harus menjaga diri supaya terhindar dari virus tersebut. Ya. Nah, kemudian yang keempat dan yang terakhir, was-shaimina fi syahri Ramadan. Orang yang akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Kenapa? Orang berpuasa tersebut itu sudah dipastikan menjaga diri. Ya, menjaga pandangannya, menjaga lisannya, menjaga hatinya, kemudian menjaga perilakunya. Dan ketika dia itu berpuasa, menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan pahalanya, maka insya Allah akan menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan orang yang beriman untuk mengerjakan puasa, karena memang perintah puasa ini sebelum kita umat terdahulu melakukan puasa. Ya, cuma bedanya apa? Tidak ada tarawihnya, tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Maka kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW bersyukur, karena ketika kita menemukan malam Lailatul Qadar, itu sama saja kita beribadah seperti ibadahnya 1000 bulan. Artinya apa? Kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak sekali pada malam tersebut. Paham? Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dari 4 poin ini, yakni surga merindukan 4 golongan. Yang pertama apa tadi? Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, menjaga lisannya. Yang ketiga, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Dan yang keempat adalah orang-orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, dan puasanya itu betul-betul karena Allah, ikhlas, iman, dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.